Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ayah bunda di channel saya dan adik-adik. Semoga channel ini bisa membantu pembelajaran kalian ke depannya dalam menghadapi ujian kenaikan sekolah, ujian kenaikan kelas. Nah, kemudian untuk sebelum lebih lanjut, teman-teman boleh subscribe channel KJC ya supaya lebih berkembang lagi. Nah, langsung saja kita ke materi. Ada beberapa chapter yang harus KJC bahas, yaitu di chapter 10, kemudian chapter 11, kemudian 15 dan 16. Nah, nanti itu adalah chapter-chapter atau batasan materi referensi kalian belajar untuk ujian kenaikan kelas. Kita bahas dari chapter 10 dulu, make number sequence with term-to-term rules. Nah, ini adalah membuat urutan angka berdasarkan bilangan satu ke bilangan lainnya, berdasarkan bilangan satu, aturan bilangan satu ke bilangan lainnya. Kita langsung saja ke let's learn sebelah sini. Nah, ini kita sedang membahas linear sequence, urutan linear atau tidak non-linearnya. Oke, kita mulai dari yang A. Ini adalah linear sequence. Kalau linear sequence itu adalah bilangan pertamanya, bilangan keduanya, bilangan ketiganya itu konstan. Atau nih di sini ada keterangan constant each time. The term-to-term rule is to subtract 5. Di sini sudah ada keterangannya, diminta. Nah, maka kita starting from 12. Starting from 12, 12 dikurang 5 less, maka akan menjadi 7. Lanjut lagi, 5 less lagi. Maka di sini akan menjadi 2. Kemudian kalau 5 plus kembali, maka hasilnya adalah 3 negatif. Negatif 3. Di sini kira-kira berapa ya? Nanti teman-teman isi sendiri. Ya. Lanjut, yang B. Yang B ini non-linear. Non-linear. Maaf terlalu lurus ya. Nah, ini sequence. Urutan non-linear atau yang tidak konstan. Nah, the sequence is not constant each time. Dia tidak stabil atau tidak konstan tuh. Kalau yang linear ini kan sama nih, semua operasi hitungnya sama, 5, 5 plus, 5 plus, 5 plus. Nah, ini bisa berubah-ubah kalau yang ini, bisa atau jarak dari bilangan satu ke bilangan selanjutnya itu tidak sama. Ya, ini kan kalau jarak dari bilangan 1 first term ke second term kan 5. Second term ke third term itu juga 5. Jaraknya sama, 5, 5, 5, 5. Nah, kalau ini bisa berbeda. 1 ke 2 kan jaraknya 1. Contoh, 2 ke 4 jaraknya 2. Itu udah berbeda. Maka sudah bisa dipastikan bahwa sequence ini adalah non-linear. Nah, cuman tidak hanya itu, kita harus identifikasi juga nih term-to-term rules-nya itu apa. Ya, aturan dari bilangan satu ke bilangan lainnya itu apa? Ditambah, dikurang, dibagi, atau dikali. Nah, 1 ke 2 itu kan plus 1. Contoh ya, plus 1. Nah, kemudian 2 ke 4 itu plus 2. 4 ke 8 itu plus 4. Ya, atau 8 ke 16 itu kan plus 8. Nah, ini kan kalau manualnya, misal 1 kali 2, 2 kali 2. Nah, bisa juga ini kan kalau misal kalian contohnya menggunakan penambahan, operasi hitung penambahan. Nah, namun ini bukanlah operasi penambahan, tapi melainkan perkalian. 1 dikali 2. Berarti times berapa nih? Times 2. Times 2 kali 2, 2. 4 kali 8 times 2. 8 kali 2, 16 times 2. Nah, seperti itu. Nah, yang dilihat linear atau non-linearnya adalah bukan operasi hitungnya yang sama, tapi jarak dari bilangan satu ke bilangan lainnya itu jaraknya yang berbeda atau tidak stabil atau tidak konstan. Paham ya, teman-teman ya? Oh, tidak konstan, jaraknya berbeda.
Oke, lanjut. Halaman selanjutnya yaitu di sini. Jadi hapus dulu. Kita identifikasi bilangan-bilangan yang ada pada soal, apakah linear atau non-linear. Fill in the blanks, are the sequence linear or non-linear? Nah, ini di sini diminta linear atau non-linear ya, tapi harus diisi juga blank space-nya. Nah, negatif 44, negatif 36, negatif 28, negatif 20. Nah, ini kalau kita identifikasi, sequence-nya ini adalah meningkat. Nah, dari minus 44 berkurang tuh menjadi negatif 36. Artinya ada penambahan. Nah, penambahannya berapa sih? Dari negatif 44 ke negatif 36 itu adalah ada penambahan sebanyak 8 plus 8. Nah, kalau misal bingung, negatifnya hilangin dulu. 44 dikurangi 36 berapa? Gitu. Sama ini juga plus 8. Dan seterusnya. Nah, coba kita kerjakan yang 1, 2, 3, 4, 5 fifth term. Bilangan kelimanya berapa ya? Maka kalau misal di sini plus 8, dia akan menjadi negatif 12. Ya. Kemudian plus 8 kembali, maka akan menjadi negatif 4. Nah, sini silakan teman-teman atau adik-adik isi sendiri. Ya. Term to term rule is to add 8 tambah 8. Kemudian 5, 12 ke 2, 5, 6. 5, 12 kalau misal kalian identifikasi ini kan menurun ya, decrease. 5, 12 dikurangi 2 menjadi 2, 5, 6 itu dikurang atau dibagi. Kalau penurunan, kalau mengalami penurunan, pilihannya 2, yaitu dibagi atau dikurang. Nah, kalau dikurang berapa nih? 256 dikurang 256. Oke, misal 512 dikurang 256, yaitu 256 kan hasilnya. Nah, kalau misal di sini 256 lagi, nggak mungkin kan, harusnya kan di sini 0. 0. Kalau misal operasi hitungnya pengurangan. Nah, kalau pengurangan tidak berhasil, kita ke pembagian. 512 menjadi 256 dibagi berapa tuh kira-kira? Gitu. Maka 512 menjadi 256 karena dibagi, operasi hitungnya adalah dibagi 2. Sama seterusnya juga dibagi 2. Ya, nah kemudian sekarang di sini 64 dibagi 2 itu berapa, Nak? Hasilnya adalah 32. Kemudian dibagi 2 lagi, hasilnya berapa? Yaitu adalah 16. Nah, ini dibagi 2 lagi. Silakan teman-teman isi sendiri ya. Lanjut. Kita bahas apakah ini linear. Coba kita lihat jaraknya. Negatif 44 ke negatif 36. Jaraknya 8. 36 ke negatif 28. Jaraknya 8. Maka bisa dipastikan ini bilangannya linear. Kemudian yang B jarak 512 ke 256 itu jaraknya adalah berapa tuh? 256, 128 256 ke 128. Itu jaraknya berapa tuh? Jaraknya adalah 128. Nah, ini kalau dia linear, harusnya kalau misalnya di jarak pertama 256, jarak selanjutnya juga 256. Maka karena jarak selanjutnya adalah 128 di sini, maka bisa dikatakan ini non linear. Lanjut sih, 5 ke 15, 15 ke 35. Nah, kan mengalami peningkatan kan? Kalau peningkatan, kemungkinan operasi hitungnya adalah penambahan atau perkalian. Kalau misal kalian identifikasi, teman-teman identifikasi dari penambahan dulu, maka kalau penambahan ditambah berapa? Di sini tambah 10, misal jadi 15. 15 tambah 35 berapa? 20 plus 20. 35 tambah 75 plus 40. Oh, term to term rules-nya kurang jelas nih, Pak. Maksudnya tidak apa ya? Tidak spesifik, random. Nah, maka
coba kita menggunakan perkalian atau lihat dulu nih soalnya nih. Tuh. Di sini kan ada 2 buah blank space nih di sini. Ya, ada 2 buah blank space. Maka kira-kira ada satu operasi hitung atau lebih dari satu operasi hitung gitu. Nah, sekarang kita coba 5 supaya jadi 15. Ya, misal dikali 2 ditambah 5 kan bisa. Tuh. Ya, 5 dikali 2 10. 10 tambah 5 15. Coba kalau 15 cek bisa nggak menggunakan operasi hitung kali 2 tambah 5. 15 dikali 2 30 tambah 5 35. Oh, cocok nih berarti menggunakan operasi hitung kali 2 tambah 5. Ada 2 berarti operasi hitungnya. Maka di sini berapa nih? 75 dikali 2 150 tambah 5 155. 155 dikali 2 tambah 5, 2 yang blank space ini silahkan teman-teman isi sendiri. Kemudian ini term to term rules-nya berarti adalah kali 2 dan tambah 5. Gitu. Ya, nah ini linear atau non linear? Kita hitung nih jarak dari 5 ke 15 itu berapa jaraknya? 10 jaraknya. 15 ke 35 jaraknya berapa? Jaraknya adalah 20. Nah, tidak sama jaraknya, maka ini non linear. Paham ya, teman-teman ya? Oke. Lanjut. Kita ke halaman selanjutnya. Di sini ada let's learn. Bisa kalian lihat let's learn. Easy plant some flower in square patterns as shown. Nah, ini lihat pattern dari flowers. Pertama ada 1 bunga. Kedua ada 4 bunga. Ya. 1 4, kemudian 9. Kemudian di sini 16. Ya. First termnya 1, second term, third termnya berapa kan karena di sini udah lihat, kalian juga bisa hitung. Ada 9. Kemudian yang keempatnya adalah 16. Biasanya yang ditanya adalah bilangan kelimanya berapa gitu atau bilangan yang enggak ada di situ gitu. Nah, sekarang kita lihat nih, 3 more, 5 more. Ditambah 3 ditambah 5, maka di sini berapa? Jarak 3 ke 5 berapa? 2 kan? Di sini jaraknya 2. Jaraknya 2. Maka kalau jaraknya 2 ke term to term selanjutnya adalah berapa? Term rule selanjutnya adalah berapa? Plus, kalau di sini plus 2, di sini plus 2, maka di sini adalah 7 more karena 9 tambah 7 16. Maka coba kalau misal di sini ada soal fifth term ya, maka berapa dia harusnya soal jawabannya? Jawabannya adalah karena plus 2, maka plus 2 lagi berapa di sini nak? 9 plus 9 berarti ya. Tuh, maka 16 tambah 9 berapa? 25. Paham ya? Oke, seperti itu. Each time the difference increase. Nah, dia meningkat berapa sih? Meningkat 2. Tuh, meningkatnya 2. Nah, coba ini bisa ditentukan linear atau non linear. Jarak yang first term dengan second term kan 3 nih. Fourth sama second dan third itu jaraknya 5. Ah, udah beda jarak. Kalau udah beda jarak, udah ketahuan, mak. Dia adalah non linear. Itu. Lanjut. Di sini juga bisa untuk menentukan pola yang dari sebelumnya nih. Nih, dari pola ini kita juga bisa menggunakan square numbers ternyata. Nah, square numbernya 1 kali 1, 1. 2 kali 2. Square number itu adalah bilangan kuadrat. Ya, yang dikalikan dengan bilangan itu sendiri, hasilnya berapa, itu bilangan kuadratnya. Kemudian 3 dikali 3, 9. 4 dikali 4. Nah, kenapa tahu 4 kali 4 sih, Pak? Di sini kan udah 1. 2 kali 2, 3 kali 3 ya. Maka selanjutnya 4 kali 4. Maka logikanya dimainkan karena memang ini pola pattern, materi tentang pola. Maka di sini 5 kali 5 setelah 4 kali 4. Gitu. 4 kali 4 16, 5 kali 5 25. Tuh sama 1 4 9 16 25.
polanya sama dengan pola yang sebelumnya, 1, 4, 9, 16, 25. Ya, maka ada lebih dari satu cara untuk menyelesaikan pola tersebut. Atau ada lagi nih, Lisa has a pattern of colored tiles. Nah, menggunakan tiles tadi yang pertama menggunakan pattern plants atau flowers. Kemudian yang kedua square numbers. Yang ketiga menggunakan tiles atau square. First termnya 1, second term 4, third termnya 9, fourth termnya 16 ya. Pak, kok tahu ada berapa jumlahnya, langsung tahu? Ya, ini kan tadi udah di atas juga ada, terus pola sebelumnya juga ada gitu ya. Draw the next three terms using colors, ini di skip aja. Kita langsung yang ke B. Complete the pattern, lengkapi pola di bawah ini dengan menuliskan number of square, bilangan kuadrat. Ya, bilangan kuadrat tiles in each term pada setiap urutannya. Nah, first term pada setiap bilangannya. First term 1, 4, third termnya berapa? Hitung aja nih tilesnya ada berapa. Ya, karena udah tahu 9 tulis. Fourth termnya berapa? 16 ya. Kemudian fifth termnya berapa? Nah, ini kan belum ada kan fifth termnya kan. Nah, kalau kalian lihat referensi dari sebelumnya, 4 kali 4 16. 5 kali 5 25. Nah, maka di sini adalah fifth termnya berapa? 25. Tuh, sixth termnya berapa? Kok tahu Pak 25? Kan tadi ini menggunakan writing the below by dengan menuliskan number of square. Ya, 1 kali 1 di sini, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5. Maka di sini berapa? Sudah pasti 6 kali 6. Di sini 7 kali 7. Nanti teman-teman isi sendiri ya, yang kosong sini ya. Oke. Nah, write the term to term rule. Is the sequence linear or non-linear? Nah, terus kalau misal dituliskan, minta tulis term to term rule, maka tulis aja square number kemudian is the sequence linear atau non-linear. Lihat aja jaraknya, 1 ke 4 jaraknya berapa? 3 ya jaraknya. 3 ke 9 jaraknya, 4 ke 9 tuh jaraknya berapa? 5. Udah beda jaraknya. Kalau udah beda ya udah non-linear ya, non-linear. Is this the sequence is non-linear gitu ya. Lanjut. Materi selanjutnya. Kita hapus dulu. Oke, Eddie grow some carrots. Dia menumbuhkan beberapa carrots itu wortel ya dari pertaniannya. Nah, yang pertama di sini dia menumbuhkan 1 carrot, lanjut carrot selanjutnya 4. Oh, bertambah nih. Increase. Third, yang ketiga, bilangan ketiganya adalah 9, 16. Yang kelimanya adalah 25. Nah, coba. How many dots are there in the 6th and 7th terms? Nah, ini kan sama nih polanya kayak yang sebelumnya. 1. Di sini identifikasi dulu 1. Di sini 4 carrots. Di sini 9, 16. Oh, sama seperti tadi nih ya. Nah, how many dots are there in the 6? Nah, di 6-nya itu berapa nih? Di sini nih 6 and 7-nya berapa? 6 and 7-nya berapa? Nah, di 6-nya adalah hasil dari square number 6 kali 6. 6 kali 6 adalah 36 di sini. Kemudian yang 7 kali 7-nya 49. Kok Pak tahu 36 dan 49? Bilangan ke-6-nya 36, bilangan ke-7-nya 49. Dari mana, Pak? Ini kan sebelumnya sudah dibahas ya, sebelumnya sudah dibahas menggunakan square number.
Ya, maka kita tinggal ikuti aja pola selanjutnya. Ini kan hasil dari 1 kali 1. 2 kali 2. 3 kali 3. 4 kali 4. Ini 5 kali 5. Nah, maka selanjutnya 6 kali 6, 7 kali 7. Ini bilangan ke-6 dan bilangan ke-7-nya. Gitu ya, Nak ya. Semoga paham ya. Oke. Dirasa cukup untuk materi make number sequence atau patterns and sequence with number and object. Itu ya teman-teman ya, atau ayah bunda ya, bisa diajarkan nanti ke ayah putra putrinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.